Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelma Denastiti, dosen program studi pendidikan vokasional teknologi otomotif. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut PDD UKT PT. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan kode mata kuliah FST 24060-202 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah K3. Mata kuliah ini mempelajari pengertian dan penerapan K3 di lingkungan kerja, penyebab kecelakaan kerja, alat pelindung diri, dan pengendalian potensi bahaya kerja. Adapun capaian mata kuliah ini, yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep K3. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan K3 di kelas, bengkel, studio, dan laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini ada 4. Yang pertama, S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, P3 menguasai kajian ilmu profesional teknologi di bidang keahliannya dan menerapkan sesuai dengan perkembangan IPTEX. Yang ketiga, P5 menguasai pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja dan menerapkannya baik di dalam kelas, laboratorium, dan bengkel kerja berdasarkan prinsip manajemen. Dan yang terakhir, KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Materi pada mata kuliah K3 ini meliputi yang pertama, sistem manajemen K3, penyebab kebakaran dan pencegahannya, alat pelindung diri atau APD, K3 listrik, konsep dan aplikasi ergonomi, bahan beracun berbahaya atau B3, pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, penyakit akibat kerja, dan gizi kerja. Komponen penilaian mata kuliah ini dihitung dari presensi 10%, diskusi 20%, kuis 15%, UTS 25%, dan UAS 30%. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu dari buku saya yang berjudul Pentingnya Penerapan Prosedur K3 Demi Keselamatan Bersama, dan juga dari buku lainnya. Berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Ada sudah, tapi kalau fokus di kelas ya. Kita mulai, mari kita berdoa pada agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai? Ya, terima kasih. Absen dulu ya. Ya. Oke, Heru, Berlin, Fahri, Hadir. Restukpis. Hadir. Oke, terima kasih. Oke, pertemuan keempat tentang APD ya. Sebelum kita masuk ke APD, kita reply dulu pembelajaran minggu lalu tentang penyebab kebakaran. Masih ingat apa? Masih. Apa aja coba? Manusia. Alam. Sama? Puasa Tuhan. Teknis. Oke, masih ingat ya cara kebakaran ya. Sekarang kita
menanjak ke APD. Apa itu APD? Oke, sebelum ke materi, pilih dulu depan. Pilih nyaman atau aman? Seorang teknisi bengkel bekerja tanpa helm pelindung karena merasa risih dan panas. Suatu hari saat membongkar bagian bawah mobil, ia tak sengaja terkena benda jatuh dan mengalami luka serius di kepala. Padahal helm pelindung ada di rak hanya setengah meter dari tempatnya berdiri. Nah, pernahkah Anda merasa enggan memakai APD karena tidak nyaman? Pernah nggak? Risih gitu ya mungkin ya. Apakah rasa nyaman itu lebih penting dari keselamatan? Berarti pilih nyaman atau aman? Nah, pasti aman ya. Kalau pasti aman itu belum tentu nyaman memang. Tapi kalau aman pasti nyaman. Gitu ya. Oke, pengertian alat pelindung diri. APD atau alat pelindung diri adalah perangkat atau perlengkapan wajib yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi diri mereka saat melakukan pekerjaan yang memiliki potensi bahaya atau resiko kecelakaan kerja. APD dirancang untuk mengurangi paparan terhadap resiko keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Pentingnya APD. Menggunakan APD sangat penting karena mampu melindungi tubuh dari cedera fisik, dari kimia, biologis, dan juga ekonomis. Peningkatan rasa aman dan percaya diri pekerja, menurunkan angka kecelakaan kerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan kerja. Syarat memilih APD. Oke, APD digunakan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Memberikan pelindungan terhadap bahaya spesifik, ringan dan nyaman saat digunakan. Nah ini, ringan dan nyaman. Karena biasanya helm yang kesempitan, kekecilan itu tidak nyaman ya dipakai ya. Jadi pilihlah helm yang sesuai ukuran, sepatu yang sesuai ukuran, gitu ya. Fleksibel dan tidak membatasi gerakan. Jadi kalau pakai rompi tapi kesempitan kan geraknya agak tidak leluasa ya. Nah, gitu. Tidak menimbulkan bahaya tambahan, tahan lama dan memenuhi standar teknis, mudah dalam perawatan dan penyimpanan. Tujuan penggunaan APD. Tujuan utama penggunaan APD adalah untuk mengisolasi atau melindungi sebagian atau seluruh tubuh pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Manfaat lainnya, mencegah kecelakaan kerja, pasti. Menurunkan biaya pengobatan dan kerugian perusahaan. Nah ini, kalau pekerjanya cedera atau kecelakaan kerja pasti ditanggung perusahaan ya. Dan perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan gitu. Penumbuhan budaya kerja aman dan sehat, meningkatkan profesionalisme tenaga kerja. Oke, tadi tujuan penggunaan APD apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Mas Berin. Untuk melindungi tubuh pekerja dari potensi bahaya dan mencegah kecelakaan kerja. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan Mas Berin. Oke, lanjut ya. Jenis APD untuk kepala dan mata, safety helmet, pelindung kepala dari kejatuhan benda dan bahaya listrik. Ini saya punya helm. Ini bukan helm sepeda nih ya, helm safety namanya. Oke, ada berbagai macam warna sebenarnya. Ini ada warnanya putih, ya. Ada safety glasses atau kacamata. Nah ini melindungi mata dari partikel debu, sinar menyala dan percikan bahan kimia. Ada macam-macamnya. Ada di sini buat ini las, betul. Ada lagi yang semi helm. Pernah lihat ya di bengkel-bengkel las biasanya pakai yang ini. Oke. Jenis APD di telinga, earplug, mengurangi intensitas suara sampai 10 sampai 15 dB. Earmuff, mengurangi intensitas suara 20 sampai 30 dB. Ini biasanya digunakan di pekerja industri yang membunyikan suara yang sangat keras. Jadi perlu
aritmianya. Respirator digunakan untuk pekerja yang berwajib bahan kimia dan asap logam. Terus ada badan, apron, melindungi tubuh dari suhu tinggi dan bahan kimia. Ada wearpack, nah ini yang sering kalian pakai, digunakan untuk pekerja di bidang pertambangan, bengkel, pemadam kebakaran dan lain-lain. Kalian waktu praktek pakai wearpack ya? Gunanya untuk apa? Melindungi badan supaya tidak langsung terkena, biasanya ada percikan-percikan api, tidak langsung ke kulit, gitu ya. Oke, tangan dan kaki, hand glove, melindungi tangan dari luka, bahan kimia dan bahan benda tajam. Saya punya ini. Nih, hand glove, sarung tangan, ya. Pernah lihat ya? Nggak asing ya? Oke. Ada safety shoes, melindungi kaki dari kejatuhan benda berat, benda tajam, lautan kimia dan resiko listrik. Ini ada juga. Kebetulan saya punya. Nah, pasti keras. Kejatuhan benda juga aman. Untuk melindungi oke ya. Oke, selanjutnya sebelum ke perawatan APD ditanyakan. Dada, lanjut ya. Perawatan APD untuk menjaga efektivitas dan kebersihan APD perlu dilakukan. Yang pertama, pencucian rutin dengan air sabun, khususnya helm, kacamata, air plug dan sarung tangan. Jadi perlu dicuci. Jadi setiap hari dipakai itu kan biasanya kotoran nempel. Itu perlu dicuci. Ya. Penjemuran di bawah sinar matahari untuk menghilangkan bau tidak sedap. Nah, untuk sepatu-sepatu yang biasanya sering digunakan menimbulkan bau-bau yang kurang harum ya, itu perlu dijemur ya, di PP. Oke, penggantian filter atau cartridge pada respirator secara berkala, penyimpanan di tempat kering dan bersih jauh dari kontaminasi. Ketentuan pemusnahan APD. APD harus dibuang atau dimusnahkan bila mengalami kerusakan seperti retak atau cacat fungsi, sudah kadaluarsa atau melewati masa pakai, terkontaminasi bahan berbahaya. Pemusnahan harus sesuai peraturan K3 dan pengelolaan limbah B3. Limbah B3 apa? Ada yang masih ingat? Singkatan dari apa B3? Bahan berbahaya beracun. Oke. Meski manfaat APD sangat besar, masih banyak pekerja yang mengabaikannya. Oleh karena itu kesadaran pelatihan ya dan pengawasan rutin harus menjadi bagian dari sistem manajemen K3 di tempat kerja. Jadi perlunya adanya pelatihan di tempat kerja itu perlu untuk mereply lagi ingatan kita tentang K3. Kalau kalian tidak diingatkan terus-terus kan bisa lupa, bisa tidak memfungsikan dengan baik APD itu, ya, gitu ya. Ada yang nanya kan? Silakan. Kapan APD harus dimusnahkan? Oke, pertanyaan bagus. Kapan APD dimusnahkan? APD dimusnahkan kalau satu sudah kadaluarsa. Itu tidak boleh dipakai APD. Biasanya kadaluarsa itu kalau glove-nya, sarung tangannya, elastisitasnya berkurang. Ya, karetnya berkurang, terus molor atau rusak itu sudah harus dimusnahkan. Oke, itu di waktu kadaluarsa, waktu rusak sudah tidak layak pakai itu harus dimusnahkan juga. Itu ya Mbak Alfi ya, gimana? Baik Bu. Oke, selanjutnya kita pakai referensi buku dari ini ya, referensinya pentingnya menerapkan prosedur K3 demi keselamatan bersama.
Masih ingat ya ini ya? Ya. Oke, jangan lupa. Oke, selanjutnya buat evaluasi. Ya. Kalian keluarkan HP-nya masing-masing. Keluarkan HP-nya. Ya. Gimana? Oke, kalian buka e-learning-nya. Kalian isi tentang pertemuan keempat tentang APD ya. Evaluasinya di situ sifatnya individu ya. Ini silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Oke, sudah. Terima kasih. Nanti saya koreksi hasilnya. Oke, ada ditanya lagi tentang APD? Oke, silakan. Apa? Apa aja contoh APD untuk melindungi indera pendengar? Oke, tadi Mas Abdel sedikit mengantuk ya, agak tak nyimak ya. Depan sendiri. Pendengaran ya, itu ada air plug sama air muff. Itu apa bedanya? Ketahanan dari suara, intensitas suara yang dihalangi. Ya, kalau air plug itu agak tidak terlalu tinggi suaranya. Tapi kalau air muff itu punya daya suara yang tinggi. Gitu ya. Oke, gimana Sadar? Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan? Bisa cukup? Bisa cukup? Oke. Minggu depan kita lanjut lagi ya untuk ketiganya di materi K3 listrik. Oke. Oke, sebelum diakhiri mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, terima kasih kehadirannya mahasiswa ya. Apabila dari kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya buat dengan topik alat pelindung diri atau APD pada mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen pada unjung kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan PDD UKT PT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.